Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Akan tetapi untuk analisis korelasi, materi ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada pertemuan minggu lalu. Sehingga untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut ke analisis regresi linear sederhana. Oke. Baik, ini regresi linear sederhananya materinya. Kenapa sih sebelum kita mempelajari regresi linear sederhana, kita harus terlebih dahulu memahami mengenai analisis korelasi? Dikarenakan sebaiknya sebelum mengerjakan regresi linear sederhana itu, kita sudah mengerjakan analisis korelasi, di mana pada saat kita belajar analisis korelasi kan kita melihat bagaimana hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Apakah dia memiliki hubungan linear positif? Yang hubungan linear positif itu jika kita lihat pola tebaran datanya itu seperti ini ya, dari kiri bawah ke kanan atas, atau seperti yang digambar kanan juga, atau arah sebaliknya, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini plotnya ya. Kalau misalkan bentuk plot titik-titiknya seperti ini, artinya hubungannya antara perubahan X dan Y itu linear negatif. Tapi kalau seperti yang ini ataupun yang ini, itu kan hubungannya linear positif. Dan minggu lalu juga kita sudah mempelajari bagaimana menilai kekuatan hubungan antara dua buah variabel tersebut. Nah, jika misalkan pada saat kita melakukan analisis korelasi, kemudian antara variabel X dan Y-nya itu memiliki korelasi atau nilai korelasinya itu signifikan, maka kita bisa lanjutkan ke analisis regresi linear sederhana jika memang kita ingin menganalisis seberapa besar pengaruh variabel X tadi terhadap variabel Y-nya itu, atau kita ingin menduga bagaimana persamaan garis regresinya. Andaikan kita punya X sekian, kira-kira nanti nilai dugaan Y-nya itu berapa besar. Nah, itu baru kita lanjut ke analisis regresi. Akan tetapi jika misalkan kita sebelumnya belum melakukan analisis korelasi, langsung ke analisis regresi, itu kita bisa mengalami kemungkinan, yaitu ternyata nanti pengaruh X terhadap Y-nya itu tidak nyata. Karena apa? Karena kita tidak mengecek terlebih dahulu benar nggak sih X dan Y-nya itu ada hubungan linear. Yaitu kalau ada hubungan linear berarti kita bisa mengambil di sini garis linear ya. Itu dinamakan hubungan linear karena kita bisa membentuk garis linear seperti ini ya. Yang garis miring ini dinamakan garis linear. Tapi kalau misalkan ternyata kita tidak melakukan korelasi terlebih dahulu, terus misalkan plot datanya atau tidak membuat plot, ternyata plot datanya seperti ini pasti ketika kita lakukan analisis regresi linear sederhana, nanti pengaruh X-nya itu terhadap Y itu tidak nyata. Maka kita hanya membuang-buang waktu saja gitu melakukan regresi linear sederhana, padahal ketika kita cek ini korelasinya itu sama dengan 0. Nah, itu maka dari itu tahapannya memang kita sebaiknya mengecek dulu ada korelasi atau tidak di antara variabel X dan Y-nya tadi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya definisi linear itu seperti apa? Nah, ini artinya linear dalam parameter. Linear dalam parameter ya tadi bisa dibentuk antara X dan Y-nya itu fungsinya itu dalam bentuk penjumlahan gitu ya, bukan pangkat atau perkalian antara si beta-betanya tadi atau parameternya tadi. Kenapa disebut sederhana? Kalau dikatakan sederhana karena memang pada materi hari ini kita hanya melihat pengaruh Y itu dari X-nya itu hanya satu variabel saja. Jadi kita misalkan X1. Nah, kalau X-nya ada lebih dari satu, misalkan kita punya X1, punya X2. Nah, kita lihat pengaruhnya terhadap Y, maka itu kita masuk ke regresi berganda. Atau X-nya bisa juga 3 dan seterusnya.
Nah, kemudian di sini untuk analisis regresi ini merupakan studi ketergantungan satu atau lebih peubah bebas terhadap peubah tidak bebas. Oke, itu yang akan kita pelajari mengenai hari ini. Nah, untuk regresi linear sederhananya, nah untuk model regresi linear sederhana itu kita bisa lihat YI-nya ini sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Ini model regresi untuk parameter atau untuk populasi ya. Jadi ini kita punya parameter yang akan kita duga adalah nilai beta 0 dan beta 1. Nah, kemudian di sini YI ini adalah nilai peubah bergantung atau nilai peubah tak bebas pada pengamatan ke I, sedangkan beta 0 tadi adalah intercept, di mana intercept ini maknanya adalah ketika nilai Y-nya kita akan mengetahui dari intercept ini berapa besarnya nilai Y ketika nilai X-nya itu sama dengan 0. Jadi ketika X-nya di sini bernilai 0, maka nilai YI itu akan sama dengan nilai beta 0-nya. Oke, sedangkan beta 1 di sini, parameter beta 1 itu merupakan slope atau kemiringan atau gradien yang menunjukkan perubahan nilai Y untuk setiap perubahan satu satuan X. Di sini X itu adalah peubah bebas atau independent variable pada pengamatan ke I. Nah, EI ini merupakan galat pengamatan ke I. I-nya itu banyaknya I itu bergerak dari 1 sampai ke N. N ini misalkan kalau kita menganalisis 30 data, 30 data kita ada 30. Kemudian dengan demikian nanti N-nya itu sampai 30. Oke, seperti itu. Nah, ini gambarannya ketika misalkan kita punya tebaran data atau scatter plot dari data kita itu seperti yang titik-titik hitam ini. Ya, yang hitam-hitam ini. Kemudian dari titik-titik ini kan ada banyak kemungkinan garis regresi yang mungkin terbentuk. Bisa saja kita membentuk garis regresinya itu seperti ini, gitu ya. Atau seperti ini, atau begini. Nah, itu sebenarnya banyak kemungkinan yang terjadi, akan tetapi kita akan memilih garis regresi, ini garis regression line yang bisa meminimumkan error. Nah, ini sudah diturunkan rumusnya sehingga kita nanti akan bisa memperoleh nilai beta A, nilai dugaan beta 0 dan nilai dugaan beta 1 yang bisa meminimumkan error. Bisa meminimumkan error yaitu dengan metode ordinary least square yang terkenal itu atau metode kuadrat terkecil. Nah, di sini yang namanya error itu apa? Kan tadi kita untuk mengerjakan regresi linear sederhana ini kita punya satu nilai, sekumpulan data pada variabel Y dan kita punya data di variabel X, ya kan? Ini punya kita disebut Y aktual. Nah, kemudian berdasarkan garis regresi ini, ya yang biru ini. Sekarang saya hapus dulu yang kuningnya tadi. Nah, misalkan berdasarkan garis yang biru ini kita lihat, kita ambil contoh saja misalkan saat X-nya 100 di sini. Misalkan ini X-nya 100, nilai Y-nya itu mungkin aktualnya Y-nya itu 10 ketika X-nya itu sama dengan 100. Akan tetapi kalau misalkan kita lihat nilai Y duga berdasarkan garis regresi yang terbentuk, berarti kan kita tarik ke atas, kita masukkan nilai X sama dengan 100 ini ya kita tarik ke atas, kita dapat nilai Y duganya itu di sini. Misalkan di sini kita lihat kira-kira nilai Y duganya itu misalkan 14 gitu ya. Nah, berarti saat X sama dengan 100, Y aktualnya itu 10, Y dugaannya itu sebesar 14. Nah, di sini kita lihat ada selisih antara nilai aktual dengan nilai dugaan. Y topi itu, ini bacanya topi, kalau di bahasa Inggris itu Y hat, atau kita sebut Y topi atau Y duga. Di
Di sini ada selisih antara Y topi dengan Y duga sebesar 4 poin gitu ya. Nah, berarti di sini kita 4 ini adalah nilai errornya. Jadi error itu adalah selisih antara nilai dugaan dengan nilai aktualnya atau nilai sebenarnya yang berada di data kita. Nah, di sini kita lihat berarti untuk setiap titik-titik yang kita miliki kita akan mempunyai satu error. Nah, di sini garis regresi yang terbaik adalah garis yang dapat meminimumkan errornya. Oke, nah dari sini kita bisa lihat ya, kita persamaan garis yang biru ini, perhatikan, teman-teman bisa perhatikan garis biru ini. Nah, di sini ada namanya nilai B0. B0 ini adalah disebutnya sebagai intercept. Jadi jangan lupa ya, istilah intercept itu sama dengan nilai B0 atau nilai dugaan beta 0. Kenapa nulisnya B0 bukan beta 0? Karena ini adalah data contoh. Nah, jadi ketika kita punya beta 0 itu adalah populasinya atau ini adalah besaran untuk populasinya atau kita sebut parameter. Nah, kalau kita gunakan data contoh untuk menduga beta 0 kita sebutnya B0. Nah, ini statistiknya. Oke, nah jadi maka di sini namanya B0 itu merupakan intercept yang menunjukkan nilai rata-rata dugaan Y ketika X-nya bernilai 0. Sedangkan kalau nilai B1 itu adalah yang ini ya. Jadi misalkan ini terjadi perubahan nilai rata-rata. Jadi B1 itu menunjukkan perubahan nilai rata-rata dugaan Y untuk setiap perubahan satu satuan X. Oke, jadi begini cara membuat tebaran datanya, kemudian nanti kita tarik garis kira-kira yang bisa mewakili setiap titik-titiknya, di mana garis ini syaratnya itu harus bisa meminimumkan error. Syaratnya. Oke, next. Nah, ini contoh penerapan analisis regresi. Bisa kita lihat awalnya itu ditemukan oleh Gultom, digunakan untuk menduga nilai tinggi anak berdasarkan tinggi orang tuanya gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kita gunakan analisis regresi, biasanya di bidang ekonomi nih ya, untuk melihat pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Jadi berapa besar pendapatan terhadap dan bagaimana pola konsumsi rumah tangganya. Apakah semakin tinggi pendapatan, konsumsinya juga semakin tinggi atau bagaimana, itu kita gunakan analisis regresi. Yang selanjutnya analisis regresi antara harga dengan penjualan barang, kemudian bisa juga kita melakukan analisis regresi untuk tingkat upah terhadap tingkat pengangguran, kemudian analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham, dan ini contoh lainnya yaitu untuk analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan perusahaan. Ini beberapa contoh saja, tapi sebenarnya di dunia ini banyak banget pemanfaatan regresi. Misalkan kalau misalkan teman-teman di BK itu misalkan mau lihat gimana pola kalau misalkan kita mau mengukur kecerdasan emosional gitu terhadap kecerdasan intelektualnya seperti apa, itu juga bisa misalkan pengaruh kecerdasan intelektual terhadap kecerdasan emosional kayak gitu. Apakah semakin tinggi kecerdasan emosionalnya, kemudian semakin tinggi juga kecerdasan intelektualnya gitu ya, itu atau sebaliknya, itu juga bisa teman-teman teliti kalau misalkan teman-teman di BK atau di psikologi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi. Yang pertama, kalau korelasi itu hanya menunjukkan hubungan saja, misalkan kayak tadi hubungannya positif. Kalau kita gambarnya kayak gini gitu titik-titik datanya, berarti ini kan hubungannya positif. Kalau titik-titik datanya kayak gini, itu hubungannya negatif. Dan mengukur, bukan mengukur, tapi terus kita cuma bisa tahu dia hubungannya kuat atau lemah gitu ya, berdasarkan nilai R yang diperoleh pada materi minggu lalu. Sedangkan kalau regresi ini sudah lebih ke tingkat kita mau lihat menunjukkan hubungan pengaruhnya itu, misalkan kayak tadi, kalau misalkan nilai beta satunya itu makin besar, berarti kan pengaruhnya terhadap si pengaruh X terhadap Y ini juga
semakin besar gitu ya, atau seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau dalam korelasi kita tidak ada namanya variabel bebas atau variabel terikat, jadi kita nggak ada istilah tersebut, cuman istilahnya kita pastikan saja mana yang mau jadi variabel X, mana yang jadi variabel Y, tapi tidak bisa dibilang X ini berpengaruh terhadap Y, kayak gitu ya. Tapi kalau di regresi kita akan melihat atau kita akan menggunakan istilah tadi, independent variable, ya variabel bebas, independent variable, atau variabel tak bebas, yaitu dependent variable atau variabel bergantung. Jadi di sini kita akan lihat variabel bebas bagaimana pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Oke. Nah, kemudian ini juga beberapa istilah dalam regresi. Jadi beberapa buku bilang Y itu ya dependent variable, tetap diterjemahkan langsung gitu, ditulisnya dependent, nggak pakai T gitu ya, kan bahasa Inggrisnya pakai T. Di buku juga cuman dependent peubah dependent atau variable dependent, terus X-nya itu disebutnya independent variable, atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, independent itu bebas, dependent itu bergantung atau tak bebas, atau yang lainnya nanti bisa teman-teman baca sendiri bagian ini. Intinya sih di sini ingin menjelaskan, pada slide halaman ini ingin menjelaskan istilah-istilah yang mungkin terdapat di buku mengenai penyebutan variabel X dan penyebutan variabel Y. Kemudian selanjutnya kita masuk ke persamaan garis regresi untuk data contoh, ya tadi sudah sempat disampaikan. Nilai beta 0 itu kita ganti penulisannya dengan B0 kalau misalkan kita gunakan data contoh gitu ya, bukan data populasi. Dan beta 1 itu kita duga dengan nilai B1, dan Y dan X-nya ini kita bisa tuliskan dengan huruf kecil karena ini merupakan variabel untuk data contohnya gitu ya. Dan kalau kita sudah menuliskannya dalam huruf kecil, atau kita ini artinya kita bacanya ini Y duga sama dengan B0 tambah B1 X1, tidak perlu lagi di sini ditambahkan error. Jadi kalau teman-teman nulis ditambahkan error, ini salah kaprah. Yang namanya persamaan garis yang sudah merupakan garis dugaan itu tidak perlu lagi ditulis errornya, namanya juga sudah dugaan, kecuali kita menuliskannya dengan huruf besar. Kalau kita pakai huruf besar, ini artinya kita belum masuk ke Y duga, maka penulisan kalau untuk Y besar ini juga nulisnya harus beta 0 plus beta 1X ditambah epsilon atau error ke I. Kalau di sini tinggal tambahin I-nya kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai dugaan B1 itu rumusnya ini ya, SXY dibagi SX kuadrat, di mana rumus untuk SXY adalah ini, SX adalah ini rumusnya sama. Untuk menghitung SXY dengan XX ini sama seperti waktu kemarin kita mencari nilai koefisien korelasi. Jadi rumus ini juga sudah ada di slide sebelumnya, dan teman-teman harusnya sudah mencoba di minggu lalu untuk melakukan perhitungan secara manual untuk menghitung nilai koefisien korelasi ini. Oke, nanti kalau udah dapat nilai SXY dan XX, ini tinggal dimasukin ke rumus yang B1. Nanti kalau udah dapat nilai B1 baru dimasukkan ke rumus B0. Jadi ini B0 sama dengan Y rata-rata, ini bacanya Y rata-rata. Jadi kalau misalkan kita punya data Y, ya tinggal dicari aja berapa nilai Y rata-ratanya. Kalau kita punya data X, cari nilai X rata-ratanya. Kemudian ini harusnya, ini ada indeks 1 harusnya ya. Maka B0 sama dengan Y rata-rata dikurangi B1 dikali X rata-rata. Oke, seperti ini cara penghitungan secara manual untuk mendapatkan persamaan garis regresinya yang ini. Tapi untuk latihan soalnya teman-teman nanti bisa, atau untuk cara ngitungnya misalkan masih ada yang belum paham, itu bisa teman-teman cek di link YouTube ini ya. Nanti teman-teman bisa cek ke sini untuk bisa mempelajari bagaimana penggunaan rumus ini. Oke, selanjutnya untuk pengujian hipotesis dalam regresi itu ada 2. Yang pertama itu disebut uji F atau uji simultan, atau nama lainnya itu uji keseluruhan. Bisa juga disebut itu sebagai analisis seragam atau ANOVA dalam regresi. ANOVA yang ini beda dengan ANOVA pada pertemuan 2 minggu sebelumnya.
Jadi ANOVA di sini kita gunakan ANOVA-nya untuk regresi ya. Uji ini digunakan atau disebut juga uji ketepatan model. Karena apa disebut ketepatan model? Karena melalui uji ini kita akan melihat apakah nilai dugaan yang kita peroleh ini mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Jadi kan tadi kita menduga. Yang namanya menduga itu, yang dugaan yang baik itu kan adalah dugaan yang mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Jadi maka disebut juga uji F itu adalah uji ketepatan model. Hipotesis untuk uji F adalah ini ya, H0-nya beta 1 sama dengan 0, H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Ingat, sekali lagi ini kita sedang belajar regresi linear sederhana, maka uji F-nya kita tuliskan seperti ini. Kalau nanti teman-teman baca buku mengenai regresi linear berganda dan seterusnya, itu H0 dan H1-nya akan berbeda dengan ini. Jadi ini tidak bisa digeneralisir penulisan ini untuk semua jenis regresi. Ya. Sekali lagi ini hanya untuk regresi linear sederhana. H0-nya ketika kita menuliskan beta 1 sama dengan 0, ini maknanya adalah model yang dibentuk tidak mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya, karena ternyata kalau kita gagal tolak H0, berarti sama aja nilai beta 1 kita itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita kembali ke persamaan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 dikali X ditambah error, ketika beta 1 di sini nilainya sama dengan 0, 0 dikali X itu kan itu sama dengan 0. Berarti ya tidak ada pengaruh, karena berapapun nilai X di sini dikalikan dengan 0, ya pasti hasilnya nanti di sini pengkalinya 0. Dengan demikian ya artinya X ini tidak akan bisa atau tidak berpengaruh secara nyata terhadap Y, seperti itu. Akan tetapi ketika kita mengambilkan nanti ketika kesimpulannya itu adalah keputusan kita tolak H0, maka kita bisa katakan model yang dibentuk itu, model yang kita peroleh ini sudah tepat. Artinya nilai dugaan kita itu mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Oke, kemudian untuk tabel ANOVA-nya jadi untuk uji F itu kita harus buat tabel ANOVA. Ya, teman-teman sudah pernah pelajari sebelumnya. Untuk tabel ANOVA berarti di sini kolom pertama itu isinya sumber keragaman, kolom berikutnya itu derajat bebas, kolom ketiga ini jumlah kuadrat, kolom keempat adalah kuadrat tengah, kolom kelima itu F hitung, dan kolom ke-6 di sini kita nanti cari F table. Nah, untuk sumber keragaman isinya ini ada regresi, galat, sama total. Nah, di sini untuk regresi itu derajat bebasnya itu pasti 1 karena kita sedang belajar regresi linear sederhana di mana variabel X-nya cuma 1. Maka DF-nya ini atau DB atau derajat bebasnya ini juga sama dengan 1. Kalau nanti variabel X-nya ada 2, di sini angkanya 2. Dan seterusnya gitu. Jadi derajat bebas dari regresi itu sebenarnya sama dengan banyaknya variabel yang menjadi penduga bagi si X-nya tadi, yang mempengaruhi banyaknya X yang mempengaruhi Y ya. Nah, kemudian untuk galat total, untuk DB total ini rumusnya pasti N-1. Jadi kalau datanya 30 berarti 30 kurangi 1 di sini berarti 29. Nah, untuk DB galat itu sebenarnya ini rumusnya, jadi intinya ketika kita mengisi kolom galat itu sama aja kolom total ya, baris yang ditotal dikurangi dengan baris regresi. Ya, jadi untuk baris galat ini ya, galat ini, baris galat yang ini, yang baris kedua ini sebenarnya kita harus mengerjakan dulu yang total sama yang regresi. Nah, galat itu isinya adalah total dikurangi regresi. Ya, berarti di sini N-1 dikurangi 1 sama dengan kita bisa ringkas menjadi N-2. Maka kenapa munculnya di sini angkanya N-2, nilainya N-2 ya karena berasal dari DB total dikurangi DB regresi. Oke, nah selanjutnya untuk jumlah kuadrat atau JK, ini kalau dalam bahasa Indonesia disingkatnya JK, tapi kalau dalam bahasa Inggris disingkatnya SS, singkatan dari sum of square, seperti ini, maka disebutnya SS. Nah, untuk JK regresi rumusnya itu B dikali SXY, dan
Untuk jumlah kuadrat total atau JKT rumusnya adalah SSY. Nah, SSY rumusnya ini. Nah, untuk dapat JKG berarti nanti JKT dikurangi JKR. Kemudian untuk kuadrat tengah atau mean square, nah ini singkatan dari mean square. Untuk kuadrat tengah regresi atau KTR disingkatnya itu rumusnya adalah JKR dibagi DBR. Jadi nilai di sini, nilai di kolom ini dibagi dengan DB regresi, yaitu DB yang di sini yaitu nilainya 1. Sebenarnya KTR ini karena DBR-nya itu sama dengan 1, berarti KTR itu nilainya sama dengan JKR. Ya karena kan JKR dibagi 1 ya JKR juga kan. Seperti itu. Nah, untuk KTG itu nilainya sama dengan JKG dibagi N-2. Jadi yang namanya kuadrat tengah itu rumusnya sebenarnya jumlah kuadrat dibagi DB. Berarti kalau kita bicara kuadrat tengah galat ya jumlah kuadrat galat dibagi DB galat. DB galatnya itu N-2. Nah, setelah kita mengisi kolom kuadrat tengah, kita isi di sini kolom F hitung. Kolom F itu yang kita isi ya cukup yang ini aja. Jadi yang di kosong-kosong ini ya udah teman-teman nggak perlu kreatif untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Cukup diisi yang ada tulisannya saya saja. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk F hitung itu rumusnya adalah KTR dibagi KTG. Jadi nilai yang ada di sini dibagi dengan nilai yang di sini. Selanjutnya setelah teman-teman dapatkan nilai F hitung, nanti teman-teman bandingkan nilai F hitung ini dengan F tabel. F tabelnya gimana dapatnya? F tabelnya kalau kita pakai alfanya 0,05 ya cari nilai di tabel F yang pakai alfa 0,05. Ini nilai V1 nya yaitu 1, ini nilai V2 nya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di slide ini ada cuplikan dari tabel F, ini F distribution probability table atau tabel distribusi peluang F ya. Ini namanya kita gunakan tabel distribusi F atau tabel sebaran F. Teman-teman itu harus tahu berapa nilai V1-nya dan berapa nilai V2-nya. Nah, ini kan kita sudah sampaikan di sini ini sudah ditulis V1-nya itu 1, berarti teman-teman nanti V1-nya itu lihat di angka 1 ini. Jadi sudah fix ya kalau regresi linear sederhana V1-nya itu pasti 1, V2-nya ini nilainya sama dengan N-2. Berarti kalau N-nya ada 10, kalau kita pakai N-nya 10, berarti N-2 sama dengan 8. Berarti kita lihat V1-nya itu tadi 1, V2-nya itu 8 ya kan. Nah, berarti nilai F tabelnya itu sebesar 5,32. Jadi F untuk alfa 0,05, derajat bebas 1-nya 1, derajat bebas 2-nya 8, jadi V1-nya sama dengan 1, V2-nya sama dengan 8, itu angkanya adalah 5,32. Nah, 5,32 ini nanti bandingkan dengan F hitung. Kalau nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka keputusan kita tolak handong. Oke, seperti itu ya cara membaca F tabel dan cara membuat keputusannya. Selanjutnya di sini untuk pengujian hipotesisnya, teman-teman bisa lihat untuk pengujian hipotesisnya itu yang tadi uji F, sekarang kita masuk ke uji T. Uji T itu namanya uji parsial. Uji parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh peubah bebas terhadap peubah tak bebas. Jadi untuk uji T ini ada 3 jenis hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis yang pertama itu hipotesis kalau H0-nya itu beta 1-nya sama dengan nilai tertentu, jadi B ini bisa kita ganti angkanya dengan berapapun, dan H1-nya ini beta 1-nya tidak sama dengan B. Jadi ini hipotesis ujinya 2 arah karena karena tanda di H1-nya itu tidak sama dengan, berarti ini ujinya 2 arah. Untuk mendapatkan statistik hitungnya, di sini nilai T hitung adalah nilai dugaan beta 1 atau nilai B1 ya. Nilai B1 dikurangi dengan nilai B. B ini adalah nilai dari angka yang kita tulis di sini. Jadi kalau di sini nulis angkanya 0 ya berarti B di sini diganti dengan 0. Kalau di sini angkanya 5 ya di sini diganti dengan 5. Dibagi dengan S beta 1 duga.
Untuk S beta 1 juga itu rumusnya yang ini. Selanjutnya H0 akan ditolak jika mutlak dari T hitung lebih besar daripada T 0,025 dengan derajat bebasnya itu N-2. Nah, ini kenapa alfanya 0,025 di sini, karena kalau kita pakai alfanya 5%, berarti di sini 5% harus dibagi 2. Ini boleh juga menjadi 0,0 berapa gitu, tergantung dari alfanya berapa. Intinya di sini ini adalah alfa per 2, jangan lupa. Kalau pakai alfanya 10%, ya berarti alfa per 2-nya di sini 5%, 0,05. Kalau pakai alfanya 1%, ya berarti di sini 0,005, seperti itu. Intinya di sini harus alfa per 2 gitu ya. Oke, itu untuk hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua itu tandanya H1-nya itu lebih dari. Kalau tanda di H1-nya lebih dari, maka penolakan H0-nya ini kita tandanya T hitungnya itu juga lebih dari sama dengan T alfa dengan derajat bebas N-2, maka H0-nya akan ditolak. Jadi ini sama seperti kita waktu belajar hipotesis satu populasi maupun dua populasi, tanda di pembanding T hitung dengan T tabel itu akan sama dengan tanda di sini, ya di H1. Sedangkan rumus T hitung itu pasti sama, mau yang rumus kedua, mau yang ketiga, sama yang pertama tadi, hipotesis yang pertama tadi, itu rumus T hitungnya itu sama aja sebenarnya. Oke ya, yang beda hanya di cara pengambilan keputusannya. Kalau di sini lebih dari, berarti T hitung juga lebih dari pada T tabel, maka H0 ditolak. Kalau di sini tanda H1-nya kurang dari, maka T hitung kurang dari sama dengan T tabel juga akan H0-nya ditolak. Oke, itu tadi ya cara uji parsial dan uji simultan. Sekarang misalkan diambil contoh di sini, seorang guru BK akan meneliti apakah terdapat pengaruh modalitas belajar terhadap tingkat konsentrasi pada siswa kelas 6. Pada penelitian ini diambil contoh sebanyak 8 siswa atau siswi. Nah, ini datanya kita sudah tetapkan di sini ya. Karena tadi bicaranya di sini adalah pengaruh modalitas belajar terhadap tingkat konsentrasi, di mana kita tahu misalkan tingkat konsentrasi ini dipengaruhi, kalau misalkan kita secara teori tahu tingkat konsentrasi, jadi ini memang harus punya pengetahuan lain di luar pengetahuan menganalisis secara statistik. Teman-teman harus punya pengetahuan lain, misalkan kayak ini ya, tingkat konsentrasi sama modalitas mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, itu teman-teman harus paham, karena banyak soal tidak diinformasikan siapa mempengaruhi siapa. Nah, di sini misalkan teman-teman sudah mencari tahu gitu ya, antara tingkat konsentrasi sama modalitas. Modalitas itu mempengaruhi tingkat konsentrasi. Kalau namanya modalitas mempengaruhi tingkat konsentrasi, berarti tingkat konsentrasi ini kan dipengaruhi modalitas. Karena dipengaruhi berarti ini adalah peubah tak bebas, karena dia dipengaruhi oleh peubah lain. Maka tingkat konsentrasi itu adalah Y, modalitas adalah X, karena modalitas yang mempengaruhi, berarti modalitas ini independent variable. Jadi cara menentukan siapa yang jadi variabel dependent, siapa yang jadi variabel independent, itu harus ada pengetahuan lain. Jadi teman-teman harus mencari tahu di luar materi ini siapa mempengaruhi siapa, itu teman-teman harus sudah tahu logikanya. Nah, di sini udah ada datanya, nanti teman-teman bisa lakukan perhitungan secara manual, bisa juga teman-teman menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, untuk bantuan dengan menggunakan Microsoft Excel, caranya itu nanti teman-teman bisa lihat di link YouTube ini ya, link video ini. Teman-teman silahkan pelajari cara pengerjaannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, nanti di sini yang ingin saya informasikan adalah bagaimana cara membaca output dari luaran atau dari hasil yang diberikan oleh Excel tadi. Nah, nanti teman-teman di Microsoft Excel itu akan terdapat beberapa tabel. Yang pertama misalkan di sini teman-teman nanti lihat kalau nggak salah ini ada di tabel yang bagian kedua ya, kalau nggak salah ini, kalau nggak kedua yang ketiga gitu ya.
Nah, di sini ada namanya nanti intercept, keluarnya intercept sama modalitas belajar. Yang keluaran ini kita akan pakai untuk membuat garis regresi linearnya. Gimana cara bacanya? Nah, berdasarkan tabel koefisien, jadi lihat kolom yang koefisien, maka diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut, yaitu tingkat konsentrasi sama dengan 40,082. 40,082 ini adalah angka di sini. Nah, ini ya, angka di sini 40,082. Jadi ini dibulatkan 3 angka di belakang koma. Kan di sini 0816. Kalau 1 di sini angka keempatnya 6, berarti kalau mau dibulatkan 3 angka ini jadi 1 sama 6 naik ke 2. Jadi 40,082 ditambah 14,966. Ini yang ini angkanya dari sini 14,9659 dibulatkan menjadi 14,966. Di sini tandanya sebenarnya kalau kita menuliskan model regresi, ini tanda di sini ini bisa positif, bisa negatif tergantung dari output ini. Kalau di sini kan dia tidak ada negatifnya ya, berarti di sini nulisnya tambah. Ini juga bisa dilihat dari plot. Jadi kalau misalkan waktu kita mengerjain korelasi, hubungannya itu positif, plotnya seperti ini, plotnya kalau positif kebalikannya. Kalau plotnya positif kayak gini, gitu ya, gini, berarti nanti pasti di sini tandanya juga positif. Tapi kalau plotnya kebalikannya, misalkan kayak gini, tebaran datanya gini, berarti kan ini hubungannya negatif, maka tanda di sini juga pasti nanti negatif, hasil di sini negatif. Oke ya, jadi jangan nanti teman-teman karena tadi teorinya itu pakai tandanya di sini tambah, semuanya kalau hasil output itu tambah dulu, padahal di sini negatif, terus tambah di sini baru negatif 0, misalkan 14,966 gitu ya. Nah ini salah, jadi kalau negatif langsung aja di sini negatif 14,966 atau kurang 14,966 gitu, teman-teman langsung tulis gitu aja. Dan kalau tadi kan waktu kita belajar di slide sebelumnya secara teori kan ya, secara umum kan ditulis Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah error gitu kan ya tulisannya ya. Nah ini kalau ngerjain soal jangan lagi ditulis ininya Y, ininya X, tulisnya itu Y-nya ini siapa. Kalau kita bicara Y-nya tingkat konsentrasi, ya di sini model regresinya persamaan garisnya tulis tingkat konsentrasi sama dengan beta 0-nya ini yang ini, beta 1-nya yang ini, dikali modalitas belajar. Ini boleh pakai tanda kali, boleh enggak, mau langsung kayak gini saya nulisnya seperti yang saya tulis itu juga nggak masalah. Yang penting jangan lagi di sini nulisnya Y, di sini nulisnya X. Nah itu berarti teman-teman belum paham, menunjukkan bahwa teman-teman belum paham. Oke, nah jadi untuk dapat persamaan garis ini dari tabel koefisien. Untuk uji simultan nanti teman-teman lihat dari tabel ANOVA. Uji simultan atau uji F atau uji keseluruhan itu dari ANOVA. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan kalau kita pakai output software, sebenarnya teman-teman cukup fokus ke berapa nilai F hitung di sini. Nah, nilai F hitung di sini kan besarnya 17,367. Ya, tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan juga, teman-teman harus mencari nilai F-tabelnya. F-tabel untuk alfa 5%, V1-nya 1, V2-nya ini 6 dari sini, itu nilai tabelnya sebesar 5,987. Nah, sekarang kita udah punya nilai F-tabel, bandingkan dengan F-hitungnya. Di sini nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka keputusan kita tolak H0. Artinya dapat disimpulkan bahwa pada taraf nyata 5%, modalitas belajar berpengaruh terhadap konsentrasi belajar, dan ini artinya model kita sudah tepat seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi istilah dalam regresi itu namanya koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu dituliskan dengan R kuadrat, rumusnya ini kalau kita hitung manual sama dengan
JKR dibagi JKT. Nilai JKR itu tadi lihat di tabel ANOVA ya. Berarti kalau di sini JK itu kan sama dengan SS. Jadi nanti kalau output software itu kan dalam bahasa Inggris, karena saya di laptop saya itu pakainya bahasanya bahasa Inggris sistemnya, berarti di sini nulisnya pasti DF, di sini SS, ini MS, ini F biasa. Ini sama aja, JK, MS itu sama dengan kuadrat tengah. Nah, berarti R square itu sama dengan tadi ya, JK-nya itu, JKR kan 658,53 dibagi dengan 227,497. Nah, ini kalau mau dibulatkan 3 angka di belakang koma. Kalau di Excel mau langsung dihitung manual, sama dengan misalkan sel ini dibagi dengan sel ini, itu juga boleh, nggak masalah. Nanti teman-teman akan dapatkan di sini nilainya, yaitu sebesar 0,74323. Nah, ini kalau teman-teman hitung manual ini seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau lihat outputnya dari Excel tadi, ini juga Excel ngeluarin secara langsung nilai R square itu ada di bagian regression statistik. Kalau nggak salah ini di bagian paling atas gitu ya. Nanti dapat nilainya sekian, nanti dirubah dalam bentuk persentase. Jadi kalau dirubah dalam persentase berarti kan nilai R square-nya sebesar 74,3%. Nah, maknanya itu apa? Jadi teman-teman itu kalau dalam belajar statistik itu bukan hanya sekedar harus bisa mengeluarkan angka, tapi juga harus bisa memaknai dari angka tersebut. Nah, di sini nilai R square sebesar 74,3% menunjukkan bahwa keragaman tingkat konsentrasi yang mampu dijelaskan oleh modalitas belajar sebesar 74,3%. Sedangkan sisanya sebesar 26,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Seperti itu. Jadi cara menginterpretasikan nilai R square. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya memberikan latihan soal. Ini saya informasikan latihan soalnya seperti ini. Nanti teman-teman kerjakan, kumpulkan seperti biasa di kolom olunya. Nah, ini saya jelaskan soalnya ini mengenai apa. Jadi di sini ada data IQ. IQ ini diambil dari 9 siswa yang dipilih secara acak dari populasi siswa SMA di Jakarta. Ini data fiktif gitu ya, bukan data asli. Nah, selanjutnya diteliti berapa menit waktu yang dibutuhkan oleh setiap siswa dalam mengerjakan satu soal yang diberikan. Nah, datanya sebagai berikut. Ini datanya dalam menit ya. Jadi misalkan kita lihat ini orang pertama nilai IQ-nya itu 80. Untuk satu soal tersebut dia mampu mengerjakan selama 30 menit ya. Kalau orang dengan IQ 102, waktu pengerjaannya itu 20 menit. Kalau misalkan di sini IQ-nya 110, dia mampu mengerjakan selama 16 menit. Nah, ini datanya. Nanti teman-teman analisis di sini dengan menggunakan cara yang sudah diajarkan sebelumnya. Nanti teman-teman tentukan dari nilai IQ sama waktu pengerjaan ini, siapa yang jadi peubah X, siapa yang jadi peubah Y. Ya. Jadi apakah X-nya itu nilai IQ atau X-nya itu waktu pengerjaan. Kemudian apakah Y-nya si nilai IQ, apakah Y-nya yang waktu pengerjaan. Nah, ini kalau X-nya kita pilih yang jadi nilai IQ, maka Y-nya pasti waktu pengerjaan. Jadi tidak mungkin ya X-nya nilai IQ, Y-nya juga nilai IQ. Jadi teman-teman di sini bisa coba ditelaah siapa yang jadi X, siapa yang Y, itu kita gunakan logika kita bisa gitu ya. Nah, kemudian dari data ini teman-teman yang tugas selanjutnya soal yang B-nya ini adalah membuat scatter plotnya, jadi membuat tebaran datanya. Jadi pencarahan datanya seperti apa itu kan sudah diajarkan ya di materi minggu lalu. Bisa pakai Excel, bisa teman-teman manual, itu terserah teman-teman. Intinya ini dikerjainnya kalau hitung manual ya berarti tulis tangan. Kalau ngerjainnya pakai Excel boleh, itu berarti nanti kerjain di Excel copy paste ke Word gitu ya. Jadi ngumpulinnya nanti semua dalam bentuk format PDF, berarti kerjain di Excel itu, Excelnya itu cuma sebagai alat bantu mengolah data, tetap nanti dipindahkan ke Word, tinggal di copy paste aja kan ya, di blok terus di copy paste kan ke Word gitu ya. Nanti dibuat gambarnya seperti apa, apakah seperti ini atau titik-titik datanya pencaraannya seperti ini, itu tergantung dari hasil pengerjaan teman-teman. Nanti teman-teman analisis lagi berdasarkan scatter plot yang diperoleh,
saya menanyakan bagaimana hubungan antara IQ dan waktu pengerjaan. Berarti kalau di sini nanyain hubungan, itu cukup teman-teman jawab memiliki hubungan linear positif atau linear negatif. Terus kalau ini nanti kira-kira kalau misalkan kan minggu lalu diajarin ya, kalau misalkan titik-titiknya itu berada di sekitar garisnya, nggak jauh-jauh dari garis, kita bisa memprediksi bahwa hubungannya itu linear positif kuat. Tapi kalau gambarnya kayak gini, titik-titiknya semua berada di dekat garis, itu bisa kita katakan linear negatif kuat. Tapi kalau misalkan titik-titiknya jauh dari garis, misalkan ini garisnya, titik-titiknya di sini gitu ya, jauh-jauhan kayak gini, nah itu biasanya linear positif lemah. Nah itu teman-teman bisa lihat jawab ini kalau teman-teman gambar dulu gitu ya. Nah baru setelah itu menduga persamaan garis regresi antara IQ dengan waktu pengerjaan. Soal berikutnya melakukan uji F untuk melihat apakah model regresi tersebut sudah fit. Dan soal selanjutnya di sini lihat ini teman-teman, ini namanya untuk soal yang E, ini kan pertanyaannya apakah dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi IQ seseorang semakin cepat dalam mengerjakan soal. Nah kalau kita bicara waktu, waktu itu cepat kalau nilainya kecil kan. Jadi kayak misalkan kita bicara 30 menit sama 10 menit. Yang cepat itu kan yang 10 menit ya. Berarti kalau IQ kan tinggi, semakin tinggi biasanya IQ itu kan semakin pintar ya. Setahu saya kayak gitu ya. Teman-teman bisa cari tahu lagi, bener nggak kalau orang semakin pintar itu IQ-nya semakin tinggi. Berarti kalau nilai IQ kan bergerak misalkan dari 100 ke 200, berarti ini IQ semakin tinggi, angkanya berarti kan kayak gini ya, semakin ke atas. Semakin cepat mengerjakan soal, berarti di sini kita bisa bilang X dan Y ini hubungannya negatif. Karena kalau IQ semakin tinggi itu nilainya semakin besar, waktu semakin cepat itu nilainya angkanya semakin kecil. Berarti di sini X-nya mengecil, Y-nya membesar. Berarti hubungannya negatif. Berarti dengan demikian untuk yang E itu kita bisa bilang nanti H0-nya itu beta 0, yang diuji beta 1 ya, H0, beta 1. Kalau hubungannya negatif berarti kita lihat di H1-nya. H1-nya beta 1 kurang dari 0, berarti H0-nya lawan dari beta 1 ini lebih besar daripada sama dengan 0. Ya, jadi untuk yang E ini kita gunakan uji T dengan H0-nya itu beta 1 lebih besar daripada sama dengan 0. H1-nya beta 1 kurang dari 0. Kenapa di sini tandanya kurang ya tadi? Karena semakin tinggi IQ semakin cepat dalam mengerjakan, berarti kan Y-nya membesar sedangkan X-nya mengecil, atau sebaliknya. Ketika X-nya nilainya dari 30 ke 10 menit itu kan semakin cepat, artinya IQ-nya semakin besar, X-nya mengecil, Y-nya membesar. Berarti kalau gitu hubungannya berlawanan. Kalau berlawanan itu negatif. Kalau teman-teman memperhatikan yang saya ajarkan minggu lalu pasti di sini cepat nangkepnya. Tapi kalau teman-teman yang belum paham minggu lalu, coba diulang lagi materi minggu lalu, slide-nya diputar lagi videonya. Nah itu baru teman-teman akan bisa memahami apa yang saya sampaikan di soal E ini. Oke, baik, itu penjelasan dari saya mengenai soal latihannya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang nanti diberikan di OLU. Baik, sekian materi hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sebelum diakhiri, mari kita sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.